Assalamualaikum, selamat datang di channel Kang Opas. Kali ini saya akan membahas, ayo kita selesaikan soal IPA yang ada di halaman 7 bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar untuk kelas 8 semester 1. Namun, sebelum ke pembahasan, kita akan membahas sedikit tentang teorinya terlebih dahulu. Bab 1. Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kita harus paham dulu mengenai konsep gerak. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian ini, yang akan kita pelajari hanya gerak benda pada lintasan yang lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya itu berupa garis lurus. Pada saat suatu objek itu bergerak, objek itu kemudian akan mengalami perubahan jarak dan juga dapat pula mengalami perubahan posisi atau yang biasa disebut dengan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu objek yang bergerak. Jarak itu hanya mempunyai nilai. Perpindahan adalah panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal itu dengan posisi akhir dari objek tersebut. Perpindahan tersebut mempunyai nilai serta arah. Berikut ini akan saya coba jelaskan dengan ilustrasi gambar lintasan, perbedaan antara jarak dan perpindahan. Misalkan, sepeda bergerak dari A ke B, kemudian ke C, dan kembali lagi ke B. Jika kita hitung jarak yang ditempuh, maka jaraknya adalah dari A ke B 10 meter, kemudian sepeda bergerak lagi dari B ke C, jadi ditambah 20 meter, kemudian sepeda balik lagi dari C ke B, jadi ditambah lagi 20 meter. Jadi total jaraknya adalah 50 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh sepeda tersebut sejauh 10 meter ditambah 20 meter ditambah 20 meter sama dengan 50 meter. Sedangkan untuk perpindahannya adalah dari A ke B 10 meter ditambah dari B ke C 20 meter, kemudian sepeda tersebut balik lagi dari C ke B, jadi dikurangi 20 meter sama dengan 10 meter. Jadi perpindahan sepeda tersebut sejauh 10 meter ditambah 20 meter dikurangi 20 meter sama dengan 10 meter. Kita perhatikan di sini perpindahan yang dilihat adalah posisi awal dan posisi akhir objek. Jadi bisa disimpulkan bahwa jarak itu hanya mempunyai nilai, sedangkan untuk perpindahan itu merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jika melihat sebuah objek yang bergerak, maka hal yang paling diperhatikan biasanya adalah kecepatan dari objek tersebut bergerak. Terdapat dua istilah tentang seberapa cepat benda objek bergerak, yaitu kelajuan serta kecepatan. Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh objek dengan selang waktu yang diperlukan. Kelajuan tersebut merupakan besaran skalar, artinya kelajuan sifatnya hanya mempunyai nilai. Rumus kelajuan adalah V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kelajuan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu yang dibutuhkan, di mana satuan untuk kelajuan atau V adalah meter per second, biasanya disingkat M per S. Satuan untuk jarak atau S adalah meter, biasa disingkat M, dan satuan untuk waktu atau T adalah second, disingkat S. Dan alat untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Kecepatan merupakan suatu perbandingan antara perpindahan objek itu dengan selang waktu yang dibutuhkan. Kecepatan ini merupakan besaran vektor, artinya kecepatan memiliki nilai serta arah. Rumus kecepatan adalah V dengan ada tanda panah di atas sama dengan delta S dibagi T, di mana V ada tanda panahnya adalah kecepatan, satuannya meter per second atau M per S. Delta S adalah perubahan atau selisih jarak, satuannya adalah meter, dan T adalah waktu yang dibutuhkan, satuannya adalah second atau S. Alat untuk mengukur kecepatan adalah GPS atau Global Positioning System. Kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Lengkapi double bubble map tentang perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan berikut. Dari penjelasan di depan tadi, maka kita bisa mengisi grafik yang kosong. Yang ini, yang ini, yang ini. Rumus kelajuan adalah V sama dengan S per T. Kemudian yang ini, kecepatan berkaitan dengan perpindahan dan alat
untuk mengukur kecepatan adalah GPS. Dari grafik ini kita bisa membaca persamaan dan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kalau persamaan antara kelajuan dan kecepatan adalah yang ini, di mana kedua-duanya memiliki satuan yang sama, yaitu meter per second, dan keduanya berkaitan dengan gerak. Sedangkan perbedaannya adalah berarti yang ini. Perbedaan pertama, kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, sedangkan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Selanjutnya, perbedaan kedua adalah pada rumusnya. Untuk kelajuan, rumusnya adalah V sama dengan S per T, sedangkan untuk kecepatan, V diberi tanda panah di atasnya sama dengan delta S dibagi T. Perbedaan ketiga adalah alat ukur yang digunakan. Alat pengukur kelajuan adalah speedometer, sedangkan alat pengukur kecepatan adalah GPS. Untuk contoh, saya buatkan sebagai berikut. Contoh untuk kelajuan. Kayla bersepeda ke barat sejauh 1,2 km, kemudian kembali ke timur sejauh 600 meter, memerlukan waktu 20 menit. Kelajuan sepedanya adalah rumus kelajuan V sama dengan S per T. Diketahui S atau jarak yang ditempuh oleh Kayla adalah berangkat ke barat 1,2 km ditambah ke timur 600 meter. Kita samakan dulu satuan jaraknya, rubah satuan kilometer menjadi meter, berarti dikali 1000. Jadi 1,2 km sama dengan 1200 meter. Kemudian ditambahkan dengan 600 meter, jadi 1800 meter. Jadi S-nya adalah 1800 meter. Waktu yang diperlukan atau T adalah 20 menit. Kita rubah satuannya menjadi second atau detik, berarti 20 dikali 60 sama dengan 1200 detik. Jadi T-nya adalah 1200 second. Kemudian data yang diketahui dimasukkan ke rumus kelajuan. Jadi V sama dengan 1800 dibagi 1200 sama dengan 1,5 meter per second. Jadi kelajuannya adalah 1,5 meter per second. Contoh untuk kecepatan. Kayla bersepeda ke barat sejauh 1,2 km, kemudian kembali lagi ke timur sejauh 600 meter, memerlukan waktu 20 menit. Kecepatan sepedanya adalah, rumus kecepatan adalah yang ini, V diberi tanda panah di atasnya sama dengan delta S dibagi T. Diketahui delta S, Kayla bersepeda ke barat 1200 meter, kemudian kembali ke timur 600 meter. Berarti delta S adalah 1200 dikurangi 600 sama dengan 600 meter. Kemudian T diketahui 20 menit atau 1200 detik. Selanjutnya data ini dimasukkan ke rumus. 600 meter dibagi 1200 second sama dengan 0,5 meter per second. Jadi besar kecepatannya adalah 0,5 meter per second. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel 1.1. Waktu dan jarak tempuh bersepeda. Kolom pertama adalah waktu, satuannya second, dan kolom kedua adalah jarak, satuannya meter. Pada saat waktu 0, jaraknya 0, waktu 1 second, jarak 2 meter. Waktu 2 second, jarak 4 meter, dan seterusnya. Tabel 1.1 tersebut menunjukkan besarnya jarak dan waktu yang diperlukan sepeda untuk bergerak. Coba gunakan rumus kelajuan dan percepatan untuk menghitung. A. Kelajuan sepeda pada sekon kedua. B. Kelajuan sepeda pada sekon keempat. C. Kelajuan sepeda pada sekon kelima. D. Percepatan yang dialami sepeda. Kesimpulan apakah yang diperoleh dari gerak sepeda tersebut? Kita jawab A. Kelajuan sepeda pada sekon kedua. Rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T sama dengan 4 meter per 2 second sama dengan 2 meter per second. Untuk B, kelajuan sepeda pada sekon keempat, berarti rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana S-nya adalah 8M dan T-nya 4S. Jadi sama dengan 8 meter dibagi 4 second sama dengan 2 meter per second. Untuk C, kelajuan sepeda pada sekon kelima, kita masukkan ke rumus V sama dengan S per T sama dengan 10 meter per 5 second sama dengan 2 meter per second. Untuk jawaban yang D, percepatan yang dialami sepeda, rumus percepatan adalah A sama dengan delta V dibagi delta T,
di mana A sama dengan percepatan dengan satuannya adalah meter per second kuadrat, delta V sama dengan perubahan kecepatan, satuannya adalah meter per second, dan delta T adalah perubahan waktu, satuannya adalah second. Dari pertanyaan yang sudah kita jawab yaitu A dan B, atau untuk sekon kedua dan sekon keempat, kita bisa menghitung percepatannya. A sama dengan delta V per delta T sama dengan V4 dikurangi V2 dibagi T4 dikurangi T2 sama dengan 2 dikurangi 2 dibagi 4 dikurangi 2 sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0 meter per second kuadrat. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah sepeda bergerak dengan kelajuan tetap yaitu 2 meter per second dan percepatan yang dialami sepeda adalah 0 meter per second kuadrat. Demikian pembahasan soal ini, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan istilah, simbol, dan rumus. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video yang lain. Jangan lupa di like jika video ini bermanfaat dan share ke kawan-kawannya untuk berbagi pengetahuan. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar menerima pemberitahuan video terbaru dari channel Kang Opas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.